video udah lama ya aku buat. Selama niat kabul zakat fitrahnya boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Arab aku buat. Tadi aku baru produksi pakai bahasa Indonesia. Kalau mau kalau mau pakai bahasa Arab nanti aku buat. Nabi tidak pernah zakat dengan uang. Oke, nanti ini aku jawab juga pakai fiti ya. Nabi tidak pernah zakat dengan uang. Nah, untuk menjawab keraguan orang aku buat ya. Nabi tidak pernah zakat dengan uang. Ini perlu terjawab ya, perlu dijawab biar tidak ada kebingungan di kalangan masyarakat ya. Nah, teman-teman aku sampaikan seperti itu. Jadi zakat fitrah aku coba selesaikan hari ini. Teman-teman tinggal lihat aja bagaimana mengeluarkannya. Oke, gitu ya. Teman-teman, aku akan jelaskan sedikit tentang zakat fitrah sekarang. Tapi teman-teman yang baru oh tidak Mbak Santika, tidak harus beras, boleh diganti dengan uang. Tapi tadi ada pertanyaan Nabi tidak boleh zakat dengan uang. Bagaimana pendapat aku jelaskan. Teman-teman yang baru mampir, tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku udah buat sekitar 1.500 video untuk teman-teman semua di VT aku ini. Dan teman-teman jangan lupa subscribe juga channel aku yang di sebelah. Karena ceramah aku semua ada di channel itu. Aku yakin kalau teman-teman rutin mendengarkan aku, teman-teman bakal pinter banget deh jadinya kayak gitu ya. Maksudnya bakal selesailah semuanya ya. Maksudnya selesailah ya. Jadi pahamlah tentang Islam. Kan hampir semua aku bahas. Cuman usiaku aja yang gak aku bahas kayaknya teman-teman ya. Oke, teman-teman pergi ke channel aku, teman-teman boleh subscribe ya. Nah yuk aku sampaikan sedikit ya tentang zakat fitrah ini. Bagi teman-teman yang sudah mendengar, kita dengarkan lagi supaya menjawab keraguan kita. Yang pertama, zakat fitrah itu kita membaginya ada 3 waktu. Ya, yang pertama adalah waktu yang boleh, yaitu dari Ramadan pertama sampai 1 Idul Fitri. Itu boleh. Yang kedua adalah sunnah memberikannya, artinya lebih baik diberikan H-1 dan H-2 menjelang Idul Fitri. Yang ketiga adalah makruh memberikan. Kapan makruh memberikan? Yaitu hari pertama Idul Fitri orang pulang sholat. Orang udah pulang, teman-teman lupa kayak gitu ya kan? Oh iya kan? Gimana ya? Lupa teman-teman gitu ya? Maksudnya lupa lah gitu ya. Rupanya baru nengok video aku. Wih iya ya, zakat fitrah ya. Akhirnya teman-teman keluarkan zakat. Orang udah pulang sholat, teman-teman keluarkan zakat. Nah masih bisa sampai maghrib. Masih bisa sampai maghrib. Tapi udah makruh ya. Dan haram dikeluarkan besoknya, hari kedua Idul Fitri. Oke, itu waktunya. Kemudian yang kedua, siam Mbak Aisyah. Berapa dikeluarkan? Kemarin aku bilang 2,5 kg beras. Tapi rupanya aku baru baca keputusan MUI dan Kementerian Agama. Sekarang dikonversi jadinya 2,7 kg beras setara dengan 3, liter beras. Oke. Nah kemudian yang ketiga adalah gimana cara mengeluarkannya. Ini aku ngomong aja nggak apa-apa ya guys. Aku nggak sapa-sapa nggak apa ya. Oke ya. Biar kita ini ya. Biar kita apa namanya tuh. Mbak Wisnu. Tahan Mbak Wisnu. Apa tadi aku ngomong guys. Nggak apa ya. Kemudian yang ketiga adalah. Apa ya yang ketiga tadi ya, kayak mana cara ijab kabulnya. Nah, jadi cara pertama tadi waktunya, kedua jumlahnya, yang ketiga cara ijab kabulnya. Cara ijab kabulnya adalah kayak gini guys ya, kayak gini ya, misalnya nih aku ya, tus kayak gitu ya, salaman gitu ya. Aku serahkan zakat fitrah atas atas nama diriku Nelaluki binti Fulan, wajib atasku karena Allah. Nanti dia jawab, aku terima zakatnya, bukan nikahnya ya. Zakatnya Nelaluki binti Fulan, wajib atasnya karena Allah. Oke, ragu-ragu dikit nggak ada masalah ya, ragu-ragu dikit, salah-salah dikit nggak masalah. Kemudian boleh nggak zakat fitrah itu diwakilkan? Misalnya seorang ibu mewakilkan zakat fitrah untuk mengijab mengkabulkan anak-anaknya, itu boleh aja. Saya serahkan zakat fitrah atas nama aku, nama adikku sebutkan, nama kakakku sebutkan nama orang-orang itu karena Allah. Nanti dia akan jawab, nah aku serahkan zakat fitrah, aku terima zakat fitrah atas nama bla bla bla, bla bla, catat namanya, baru nanti karena Allah, kayak gitu ya. Nah gitu ya teman-teman ya.
Oke, gitu caranya. Ribet ya, nggak mau ribet karena Allah, repot ya. Kemudian yang keempat, boleh nggak zakat fitrah diganti dengan uang? Pada masa Rasulullah, Rasul selalu zakat fitrah menggunakan bahan pokok. Tapi tunggu dulu, ini untuk menjawab komentar yang tadi yang mengatakan Rasul tidak pernah zakat dengan uang. Rasul selalu zakatnya dengan makanan pokok. Tapi Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa dibolehkan zakat dengan uang. Tujuannya adalah masalihur musalah, yaitu dengan maslahat. Ada kaidah usul fiqh yang menyebutkan taghayyurul ahkam bi taghayyuri zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Contoh, misalnya aku ya, kami zakat ke Sumatera Barat lebih baik dengan uang. Karena mereka udah petani semua, mereka punya beras semua, mereka butuh duit untuk beli minyak, silahkan dengan duit. Menurut Imam Hanafi nggak ada masalah. Nah, sementara di kondisi Pekanbaru ini banyak sekali orang yang tak punya uang gitu ya, maka yang tak punya beras, maka kami berikan zakat dengan beras. Jadi nggak usah pusing guys, boleh dengan beras, boleh dengan uang, nggak ada masalah. Uangnya seberapa? Senilai 2,7 kilogram beras, senilai beras yang teman-teman makan. Oke. Nah, ya, teman-teman zakat di kampung desa yang semuanya punya sawah, dikasih beras, mana cocok besti? Ya kasihlah uang. Boleh menurut Imam Abu Hanifah. Walaupun Rasul tidak pernah melakukannya, tapi tetap ada dalil taghayyurul ahkam bi taghayyuri zaman wal makan. Ada kalanya kondisi hukum, substansi hukum berubah ketika berubah fungsi dan keadaan. Kemudian yang kelima, boleh nggak zakat online? Kita serahkan zakat kita ke sana, ke sono, ke sini, boleh, tapi tetap harus ada wasilah ijab kabulnya, baik dengan chat maupun dengan telepon. Kemudian zakat anak keluarga itu dibayarkan oleh bapaknya atau bagaimana? Betul, idealnya adalah kewajiban bapaknya. Tapi kalau seandainya anaknya sudah mampu, anaknya boleh mengeluarkan zakatnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah apa lagi ya? Sebentar ya, apa aja poinnya ya? Boleh nggak zakat ke lingkungan luar kita ya, ke lingkungan luar kita ya, boleh nggak zakat ke lingkungan kita di luar? Jawabannya adalah boleh menurut Imam Hanafi. Dasar terubah zakat fitrah 2,7 kg beras itu dinilai dari kondisi dinar dirham versi Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke teman-teman, sami'na wa ta'na saja bahwa itu adalah kesimpulan dari Kemenak, ia berubah dari 2,5 menjadi 2,7. Jangan dipusing karena sekitar tadi malam atau tadi habis subuh ini ya, aduh aku jadi lupa, ada masyarakat yang berkelahi cuman gara-gara 2,5 kilo dengan 2,7 kilo, cuman 2 on berkelahi. Ya Allah, gimana rezeki mau lancar, beda 2 on sakit kepala pusing ya. Jangan ya teman-teman ya. Kemarin aku bilang 2,5 kilo, aku belum baca keputusan Kementerian Agama terupdate terbaru versi terkini. Oke, keluarkan saja. Nah itulah zakat fitrah. Bayi yang baru lahir H-1 Idul Fitri wajib keluarkan zakat. Ya, waktu malam takbiran keluarkan zakatnya. Oke, dah selesai ya teman-teman ya. Tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Bolehkah zakat fitrah diberikan kepada orang yang membutuhkan? Bolehlah teman-teman, is okay, nggak ada masalah ya. Oke, silahkan ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Iya gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah kita ngapain lagi guys? Udah selesai ya teman-teman ya. Oke. Quran ngapa Quran? Kalau yang meninggal sempat ketemu Ramadan wajib zakat atau tidak? Bisa digantikan oleh ahli warisnya. Oh iya, zakat sama guru ngaji boleh nggak? Nanti aku buatkan nih videonya. Zakat ke guru ngaji. Zakat ke guru ngaji bisa ke ustadz, ustazah yang full dia untuk misalnya yang di kampung-kampung dia full untuk apa ya? Untuk mengajar, rumah tahfiz boleh, dia termasuk fisabilillah. Anak pesantren boleh diberikan zakat karena termasuk fisabilillah ya. Oke.
Nah, rancak mana? Siap Mbak Indra. Iya. Kalau keluar negeri zakatnya di sana dan di sini boleh, nggak ada masalah ya. Anak kecil wajib zakat fitrah walaupun baru lahir. Tetangga yang butuh boleh dikeluarkan zakatnya. Apa perbedaan syuruk dengan boleh dikasih dari sekarang zakat, dari 1 Ramadan kemarin sudah boleh. Oke, bentar ya. Zakat boleh nggak oke, apa tadi ya? Bentar ya teman-teman ya. Oke. Onde, mana tadi ya? Afdolnya beras, dua-duanya afdol Pak, nggak ada masalah Pak. Dua-duanya afdol Pak, nggak ada masalah. Menurut Imam Hanafi boleh pakai uang. Honorer di pesantren bisa dikasih zakat mal atau tidak? Tergantung dia miskin nggak, dia fakir nggak. Jangan-jangan honorer dia jualan online, omsetnya miliaran, kan kita nggak tahu teman-teman ya. Pastikan dia miskin atau tidak. Banyak teman-temanku yang honorer tapi sambilannya dia bisa jualan online, wah omsetnya tinggi teman-teman ya. Jangan diberikan dia zakat ya. Pastikan dia itu memang fakir miskin. Zaman sekarang kita susah menghitung kantong orang guys ya, karena kantong orang banyak di Sidratul Muntaha ya. Teman-teman pastikan dia memang benar-benar miskin ya. Oke, boleh aja Mbak Mai Salim, zakat fitrah boleh diwakilkan dari ibu walaupun anaknya bekerja ya. Ustazah, kalau ibu hamil nggak nanti puasa kodonya serta fidyah. Ibu hamil dan menyusui boleh. Ibu hamil dan menyusui boleh teman-teman, fidyah aja, kodo aja ya, salah satunya ya. Bolehkah zakat fitrah dikeluarkan di bulan oke. Bolehkah zakat mal bentar ya. Bentar ya, aku buat lagi VT-nya. Aku lihat pertanyaan teman-teman. Zakat bentar ya. Oke, bolehkah zakat mal dikeluarkan di bulan Syawal? Boleh, nggak ada masalah kalau udah diniatkan. Dibulatkan 3 kilogram bisa nggak? Bisa, tapi nanti niat dari rumahnya zakat dan sedekah. Karena zakat nggak boleh lebih ya, dia harus 2,5 gram. Sama dengan sholat subuh, nggak boleh 8 rakaat walaupun lagi rajin ya. Siap ya. Bolehkah zakat mal diberikan untuk ponakan? Boleh ya teman-teman ya. Oke, boleh. Ini heboh tentang zakat ya. Untuk ibu hamil fidyahnya sampai Ramadan tahun depan masih boleh ya, masih boleh. Niat zakat fitrah, aku serahkan zakat fitrah atas nama diriku Nela Luki terkece sejagat raya binti Fulan, fardu atasku karena Allah. Nanti dia jawab, ku terima zakatnya, bukan nikahnya ya, zakatnya Nela Luki terkece sejagat raya binti Fulan lillahi ta'ala gitu guys ya. Nanti aku buat semua video hari ini tentang zakat ya. Uang 150 juta berapa wajib zakat dikeluarkan? Hitung aja teman-teman ya, pakai kalkulator ya, matematika aku ndak mantap, pokoknya 2,5% ya. Iya, kece badai Mbak Yeye. Saya halangan sudah hampir sebulan. Hei, kalau lebih dari 15 hari wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat ya. Wajib zakat gimana sih? Kalau lebih dari 15 hari, kalau lebih dari 15 hari, itu namanya istihadah. Wajib sholat, wajib puasa, boleh umroh, boleh tawaf, ya. Siap, Mbak Azrina, kira-kira dugaan terhebat. Siap, Mbak Cucu. Betul, 2,7 kilogram setara dengan 3,5 liter beras, ya. Nah, jadi kemarin aku tuh sampaikan 2,5 kilo setara dengan 3,5 liter beras. Nah, itu kan sampai tahun 2023 dan terjadi bertahun-tahun. Aku baru baca SK Kemenak dan aku baru baca MUI, sekarang dikonversinya menjadi 2,7 kilo. So, sekarang 2,7 kilo ya guys. Ya, 2 on aja bedanya guys. Oke. Keranjang mana? Nanti jam 9 ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah niat sholat syuruk sama duha sama? Beda besti. Sholat syuruk itu 1,5 jam setelah azan subuh. Sholat duha itu adalah jam 7.30. Syuruk matahari muncul belum panas. Duha matahari muncul sudah panas. Halo Mbak Nur Hayati, Mbak Soleha, Mbak Nur Laila. Iya guys, aku baru baca tadi malam guys, dapat share. Aduh, aku bilangnya 2,5 ya. 2,7 ya teman-teman ya, karena sampai 44 hari lalu masih 2,5 ya.
Siap, darah yang keluar per 26 hari. Mak. Kalau sudah di atas 15 hari, tidak usah menunggu 26 hari. Itu namanya istihadah. Boleh sholat, boleh puasa, boleh ini ya. Boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf ya. Berapa ons untuk fidyah? 1,4 kilogram beras. Nah, kalau untuk fidyah itu ulama memang berbeda pendapat, ya kan? Ada yang bilang 1 mud 7 on, ada yang bilang 2 mud 1,4 kilo. Aku lebih milih 2 mud 1,4 kilo. Cantik hostnya, oke, siap. Itu fakta, nggak boleh melawan fakta ya. Aku juga nggak membantah. Sholat duha sampai jam berapa? Ya, sampai jam 11 lah. Oke, lebih baik uang atau beras? Sama, terserah teman-teman maunya yang mana ya. Kalau wilayahnya banyak betani, kasih uang lah. Kalau tidak betani, boleh kasih beras lah. Oke, zakat mal dibelikan nasi kotak buat anak boleh. Anak pesantren boleh. Anak pesantren tuh fisabilillah. Ini banyak yang nanya zakat mal guys. Kayaknya aku harus bahas zakat mal lagi lah tuh di VT-VT aku. Cemana lah ini ya. Ini kita fokus zakat fitrah dulu lah ya. Zakat fitrah. Zakat mal nih kayaknya ini ya guys. Harus dibahas ya. Nanti aku buat lagi lah ya. Zakat fitrah pula. Zakat mal ya. Oke ya. Yang penting aku buat videonya. Teman-teman lihat videonya. Ya kalau enggak. Karena bercampur nanti nih. Zakat emas dengan zakat fitrah campur ngeblunder. Ya kan. Jadi kita fokus zakat fitrah dulu. Selesai dulu zakat fitrah. Nanti lagi lowong-lowong santai kita bahas zakat mal ya. Kayak gitu guys. Jadi ya kayak gitulah. Bisa Mbak Haslo 1 kali makan fidyah bisa atau 1 hari makan fidyah bisa 7 on atau 1,4 kilo. Ya kan? Niat sholat gimana Mbak Selira Ayu? Sholat duha berjamaah tapi tidak niat sendiri. Gimana ya maksudnya ya? Zakat mal nih mantep kali. Aku udah sering bahas zakat mal di channel aku, di video aku nih di TikTok nih. Ini ada info dari tim aku guys. Dibikin satu pembahasan aja. Hari ini VT zakat fitrah, besok zakat mal. Oh gono. Oh besok zakat mal. Nanti zakat fitrahnya tenggelam Mbak. Nanti kita pikirkan ya teman-teman ya, karena dakwah nih kalau nggak ada metodenya nanti bingung jemaahnya ya. Zakat fitrah mungkin sampai besok juga nggak bakal selesai karena banyak hal yang dibahas ya. Boleh nanti zakat mal kita buat ya teman-teman ya. Everything for you guys, makanya tugas teman-teman cuman satu aja ya. Tugas teman-teman satu aja, pokoknya tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, lihat aku sambil tidur. Toko gimana zakatnya? Nah ini kan zakat mal nih ya. Harus dibahas kayaknya ya. Aku selesaikan dulu bahas zakat fitrah di VT aku. Baru kita lanjutkan zakat mal ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, toko itu kalau penghasilan tokonya di atas 6,8 juta keluarkan zakatnya ya. Oke. Zakat mal boleh wujud sembako ya. Zakat diberikan kepada saudara kandung boleh nggak? Nah ini berbeda ini. Zakat mal masih dibolehkan, zakat fitrah tidak terlalu dianjurkan. Nah kan gitu guys. Paham nggak teman-teman kegalauan aku nih? Allah karim ya. Oke, tabungan buat anak-anak kuliah. Nah ini zakat mal nih, zakat tabungan. Kalau udah di atas 85 gram emas, setara dengan angka segitu, keluarkan zakatnya 2,5%. Ya, oke, kita fokus dulu zakat fitrah. Ya, oke, zakat fitrah. Nanti kita bahas zakat mal pada waktunya ya, teman-teman ya. Oke, walaupun itu udah pernah kita bahas sebelumnya ya. Zakat fitrah dengan zakat mal tuh bedanya dahsyat. Ya, dahsyat jauh sekali bedanya teman-teman. Jauh sekali bedanya. Ya. Oke, kalau saudara kandung ada yang fakir boleh terima zakat fitrah dari saudaranya. Zakat fitrah tidak terlalu dianjurkan ke saudara kandung. Saran aku pergi keluar ya. Kalau fidyah dibayarkannya seperti apa? 1,4 kilogram beras per harinya. Setara dengan 1 hari makan atau 2 mud gitu. Zakat fitrah belum saya doain lupa tapi sudah saya setorkan ke orang gimana? Ya udah lupa ya sudah. Lain kali kita ijab kabul ya. Ijab kabul ya teman-teman ya. Oke?
Bayar zakat fitrah itu harus langsung ke orangnya sehabis kita sholat subuh. Tidak, boleh ke badan amil zakat, boleh serahkan ke masjid, nanti masjid yang menyerahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Oke. Halo Mbak Astuti, Mbak Ida, nyimak aja Zah. Iya ya. Ustazah, zakat mal atau emas apa cukup sekali saja? Kalau zakatnya adalah, kalau emasnya emas perhiasan sekali saja. Kalau emasnya emas batangan setiap tahun selagi di atas 85 gram emas. 85 gram emas. Oke, zakat mal tidak ada perubahan persentase. Tidak, 2,5%. Zakat beras digantikan dengan uang gimana? Boleh, ya itu ada di video aku. Aku selesaikan hari ini tentang zakat fitrah. Banyak kali PR-ku dari teman-teman semuanya. Kalau nggak dilihat deh, merajuk aku. Tak lagi aku mau buat video. Teman-teman lihat ya video zakat fitrah aku, Lailatul Qadarnya aku. Kalau tak dilihat, aku merajuk. Ya gitu ya guys. Zakat fitrah boleh, boleh ke keluarga atau ke kerabat, tidak terlalu dianjurkan. Keluar aja ya, kecuali zakat mal ya. Tapi nanti aku sampaikan perbedaan madhab tentang itu, teman-teman pilih yang mana. Penghasilan 3 juta sampai dengan 6 juta, wajib zakat nggak? Belum, mesti 6,8 juta minimal. Ya Mbak Priscilia, coba teman-teman ya. Aku sampai buat video 9 setiap hari untuk teman-teman. 9 guys, guru-guru MI boleh nggak zakat? Boleh, selagi dia fakir miskin ya. Oh maaf, guru-guru MI itu fisabilillah, nggak harus miskin ya. Atau anak pesantren nggak harus miskin, dia fisabilillah. Atau guru ngaji atau anak-anak tafiz dia fisabilillah. Kaya pun dia boleh menerima zakat. Madu kapan di-spill? Nanti jam 9 ya, madu ya teman-teman ya. Siap. Bolehkah hasil kedai diambil tiap hari sebelum dihitung zakatnya? Silahkan hitung dulu berapa penghasilan per bulannya, keluarkan zakatnya 6,8 juta per dalam 6,8 juta. Makanya teman-teman harus hitung duit masuk. Ya. Ya harus hitung duit masuk ya teman-teman ya. Gitu ya. Misalnya hari ini dapat berapa hitung, besok dapat berapa hitung, berapa per bulannya. Walaupun uangnya udah digunakan, zakatnya tetap dikeluarkan. Misalnya nih, hari ini dapat 200 ribu, besok dapat 200 ribu, catat aja dulu, juk ya, catat gitu ya. Lalu kemudian berapa nanti dapatnya dalam 1 bulan? Kalau di atas 6,8 juta, keluarkan 2,5%, walaupun uangnya sudah dipakai kebutuhan. Gitu ya. Yang dihitung dari untung bersih, jangan omset ya. Kalau omset berarti ya habis duit ya. Ya. Zakat fitrah untuk saudara kandung yang kurang mampu tidak dianjurkan ya teman-teman ya. Ya. Apa Bu, orang kaya boleh nerima zakat? Nggak boleh Pak. Ya, yang boleh nerima zakat itu, yang boleh nerima zakat hanya orang fakir miskin Pak. Ya, tapi kalau dia mu'alaf, dia kaya, boleh Pak. Karena mu'alafnya. Dia fisabilillah, anak pesantren, boleh Pak. Saya dulu anak pesantren, fisabilillah. Orang tua saya mampan. Orang tua saya nggak terlalu miskin, sederhana. Kami biasa. Bisalah untuk membiayai kebutuhan sekedar hidup sederhana di pesantren. Ya, nggak terlalu mapan, nggak terlalu susah. Tapi boleh nerima zakat karena fisabilillah, bukan karena miskinnya atau karena ini ya. Amil boleh keluarkan zakat. Nanti aku jelaskan juga siapa-siapa yang berhak menerima zakat di video aku ya. Sama ponakan boleh. Zakat sama ponakan boleh. Ya. Janda jaya berhak nggak nerima zakat? Enggak, kalau dia fakir miskin baru ya. Amil kaya nggak masalah Pak, karena dia dizakati bukan karena miskinnya, tapi karena amilnya. Jadi jangan ngasih nyari orang miskin aja ya teman-teman ya. Misalnya dia anak pesantren, bapaknya mapan, kasih aja, fisabilillah, ya kan? Gitu guys ya. Yang dihitung karena miskinnya itu cuman si fakir miskin. Yang lain boleh aja kalau dia mapan. Karena yang lain itu dizakati bukan karena miskinnya tapi karena mu'alafnya. Oke ya guys, pokoknya gitulah guys. Hukum zakat tanpa ijab gimana? Ijab aja lah ya, masih ada waktu ya teman-teman ya. Makanya aku jelaskan dari sekarang ya.
Oke, teman-teman saya selalu ya, yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto ada yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, Ustazah kita punya anak angkat gimana zakatnya? Apanya? Zakatnya gimana? Bayarkan aja teman-teman, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, bayarkan aja ya. Saya lagi menunggu paket madu ya, ditunggu sambil santai lihat live aku paket. Ya. Ustazah boleh nggak bayar zakat ke kakak ipar? Boleh, kalau dia nggak mampu boleh. Halo Mbak Tik, ya gitu ya. Kredit, eh, hutang bank dihitung juga nggak zakatnya? Nah, hitung juga teman-teman, karena teman-teman hutangnya itu kan untuk kebutuhan tersier, bukan untuk kebutuhan primer. Misalnya gaji 20 juta, utang bank 5 juta, utang rumah 5 juta, utang Tupperware 5 juta, zakat sisa uang 5 juta. Maka teman-teman zakatnya dari uang yang 5 juta atau dari yang 20 juta? Dari yang 20 juta dong. Lah kan itu hutang saja. Lah kan nggak ada yang nyuruh kita berhutang. Ya, itu sebenarnya uang kita. Cuman kayak hidup kita aja yang membuat dia kita menjadi berhutang ya. Teman-teman, akhirnya aku berharap ya teman-teman yang sudah berhutang dengan riba, teman-teman coba keluar. Aku doain semoga Allah mudahkan. Jangan cepat-cepat naikin keinginan ya, karena turun itu sakit ya teman-teman ya. Turun itu sakit, kurangi keinginan, pastikan keinginan di bawah dari pemasukan kita ya. Orang beriman itu adalah yang keinginan biasa-biasa aja walaupun dia punya banyak. Orang yang tidak beriman adalah keinginannya melebihi pendapatannya. Orang yang biasa adalah keinginan yang sejalan dengan pendapatannya ya. Jadi aku berharap kita semua keluar dari konsep hutang piutang untuk keinginan, karena mobil itu bukan kebutuhan. Yang dinamakan dengan kebutuhan adalah yang kita meninggal tanpa ada itu. Nggak ada mobil nggak mati, nggak ada rumah nggak mati, boleh nyewa aja, ngontrak aja, nggak ada di masalah. Keluar dari segala macam riba. Kalau udah yang telanjur jangan telat bayarnya, kalau udah lunas nanti jangan inilah kruh ya teman-teman ya. Oke, sholat fajar boleh Mbak Umi Tia dilaksanakan sebelum atau setelah azan. Sholat fajar itu setelah adzan subuh sebelum sholat subuh. Setelah adzan subuh sebelum sholat subuh, nama lain sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh ya. Bu Ustazah, kalau sedekah subuh boleh dikasihkan ke anak yang sudah menikah? Boleh. Untuk sedekah subuh boleh dikasih ke siapapun ya, boleh dikasih beli makanan kucing, boleh dikasih untuk boleh dikasih untuk kasih traktir teman ya, boleh dikasih untuk orang tua, untuk orang non muslim pun boleh, nggak ada masalah ya. Puasa menghirup fresh care jangan, karena ada cairan yang akan masuk walaupun bentuknya adalah udara ya. Apakah harus salaman untuk menyalahkan zakat fitrah? Tidak harus salaman ya, boleh pakai chat aja. Teman-teman, nanti tentang zakat full ada di video aku yang nanti malam aku tampilkan ke channel aku ya. Oh, angpau anak dipakai orang tua boleh nggak? Anaknya sudah balik atau belum? Kalau anaknya belum balik boleh, tapi kalau sudah balik maka itu tidak boleh kecuali anaknya mengikhlaskan dan memberikannya kepada kita. Menzakatkan orang yang tidak mampu boleh nggak? Boleh banget, nggak ada masalah, tapi zakat fitrah ya, bukan zakat mal ya. Siap, oke Mbak Oma, udah mau habis ya. Zakat kan nggak boleh untuk anak yatim, tapi kalau anaknya termasuk miskin boleh nggak? Boleh kalau dia miskin, bukan dizakatkan karena yatimnya tapi karena miskinnya. Haid 6 hari sudah selesai, apa boleh puasa lagi? Ya boleh lah teman-teman puasa ya. Oke, sehat ya teman-teman. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ibuku sudah berumur 78 tahun, pas sakit batuk, kalau batuk selalu keluar kayak pipis, bagaimana caranya sholat? Ya tinggal diganti aja dalemannya. Sekarang saya tanya, ibunya sudah pikun enggak? Kalau sudah pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa
Ya, thank you Mbak Bunda. Tapi kalau dia belum pikun, dia wajib sholat, dia wajib puasa. Kalau seandainya keluar pipis, ya tinggal buka aja, cebo aja. Ya udah, silahkan sholat ya. Siapa-siapa yang boleh menerima zakat mal? Banyak, ada 8 orang. Kita bahas yang paling dekat dengan kita aja. Ya, pertama fakir, orang yang tidak bekerja. Kedua miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya. Yang ketiga adalah mu'alaf, orang yang masuk Islam. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti guru ngaji, ustazah-ustazah, orang tahfiz, kemudian orang-orang yang belajar full, belajar Al-Quran, itu boleh, namanya fisabilillah. Cuman kemudian ambil zakat, orang-orang yang berada untuk menerima zakat, petugas zakat, itu boleh kita berikan zakat. Ibuku udah pikun, wajib nggak bayar fidyah? Teman-teman, orang pikun tidak wajib bayar fidyah ya. Orang pikun itu imam masjid bisa. Sebentar, orang pikun itu teman-teman, dia sudah tidak sempurna akalnya. Kalau tidak sempurna akalnya, maka dia tak wajib sholat, tak wajib puasa, tak wajib zakat. Dan tidak perlu dia membayar fidyahnya. Zakat boleh nggak dikasihkan ke saudara yang kurang mampu? Zakat mal masih bisa, zakat fitrah nggak bisa kalau untuk saudara inti. Tapi kalau untuk ponakan, kemudian nenek, kakek, cucu, kemudian sepupu, itu masih ada ulama yang membolehkan. Kalau bayar zakat, istrinya bisa karena suami nggak kerja. Zakat fitrah tentu boleh diwakilkan ya. Siap Mbak Khumaira. Jadi zakat fitrah tuh boleh diwakilkan ya teman-teman ya. Misalnya anak yang belum berpenghasilan diwakilkan oleh ibunya, nggak ada masalah ya. Mengeluarkannya pakai uang ibunya. Ya, zakat profesi nggak bisa Mbak Haja Titin. Semua zakat tidak dianjurkan ke ibu kandung ya, karena dia tanggung jawab kita. Kalau di sekolah ada zakat, apakah gurunya boleh menerima zakat? Tergantung guru apa. Kalau guru agama sekaligus dia guru ngaji, boleh, dia fisabilillah ya. Halo Mbak Khulaifah, Mbak Agus, apa hukum orang tua atau gurunya maaf miskin ya, boleh, atau gurunya adalah ambil zakat atau gurunya mu'alaf, boleh. Yang penting dia termasuk ke dalam 8 asnaf yang berhak menerimanya. Kapankah zakat fitrah dibayar? Ada beberapa waktu atau koridor zakat fitrah. Yang pertama adalah zakat fitrah yang mubah, boleh dikeluarkan dari awal Ramadan sampai Idul Fitri. Yang kedua, sunnah zakat fitrah adalah H-1 sampai khatib naik mimbar. Yang ketiga adalah makruh, yaitu setelah khatib naik mimbar sampai lebaran pertama maghrib. Yang ketiga adalah haram besoknya. Ya, teman-teman susah atau bingung mendengarkan saya ulang pelan-pelan ya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah dibolehkan saat dari mulai lebaran Ramadan sampai Syawal, itu boleh. Yang kedua disunahkan, yaitu sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, sebelum khatib naik mimbar. Yang kedua adalah makruh, yaitu udah pulang orang sholat sampai maghrib, masih bisa dikeluarkan zakat fitrahnya sampai maghrib hari pertama lebaran. Dan hari kedua lebaran itu sudah haram, tidak boleh lagi ya. Oke ya. Kalau puasa pakai bedak masker ya boleh. Fakir miskin tidak sholat, boleh nggak kita kasih zakat? Jawabannya adalah boleh. Tidak ada kriteria orang yang berhak menerima zakat, hanya orang fakir dan orang miskin. Ya, bentar ya, lanjut aja. Bentar ya, fakir miskin. Oke, nggak sholat ya. Ini aku buatkan VT-nya ya. Jadi kalau fakir miskin tidak sholat, tidak apa-apa, keluarkan ada zakatnya. Karena sholat nggak sholatnya dia, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita udah berzakat. Harapannya orang yang mengeluarkan zakat ke orang yang tidak bekerja dan dia tidak sholat, dengan harapan dia berhijrah. Kalau ke orang yang sholat, harapan semakin kuat keimanannya. Kenapa harus bulan Ramadan aja untuk bayar zakat? Enggak kok Pak, kalau Bapak ada zakat penghasilan, silahkan keluarkan zakat penghasilan di luar Ramadan. Kalau Bapak punya emas numpuk, boleh Bapak keluarkan zakat emasnya Bapak. Kalau Bapak mau punya rumah kos-kosan, silahkan keluarkan zakat rumah kos-kosannya Bapak. Karena zakat itu ada tempatnya masing-masing. Teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto aku yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya.
Oke, apakah zakat penghasilan bisa diberikan kepada ipar? Tentu boleh ya. Apakah sikat gigi puasa di siang hari membatalkan puasa? Tidak batal selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Kalau masuk ke tenggorokan dan kerongkongan tentu dia batal ya. Siap teman-teman, sehat ya. Halo Mbak Dias. Ustazah, apa boleh zakat kepada kakak kandung perempuan saya? Kakak saya itu janda. Kakak kandung nggak boleh dizakat fitrahkan ya teman-teman ya. Tidak dianjurkan, teman-teman boleh zakat keluar. Kakaknya dibantu aja dengan sedekah ya. Kalau sholat qobliyah dan ba'diyah Isya tidak apa-apa, nggak pakai surat pendek. Seluruh sholat tidak wajib pakai ayat pendek. Seluruh sholat ayat pendek sunnah ya, tidak wajib ya teman-teman ya. Seluruh sholat iftitah dan ayat pendek itu tidak wajib ya. Seluruh sholat ayat pendek itu tidak wajib ya. Bagaimana niat memberikan zakat fitrah secara online? Zakat fitrah secara online teman-teman tinggal tetap harus mesti ijab kabul. Pakai chat online. Kalau ada zakat fitrah tidak pakai ijab kabul dalam aplikasinya jangan ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, zakat fitrah pakai uang istri untuk zakatin suami boleh nggak? Misalnya suaminya nggak bekerja, boleh. Kalau zakat fitrah boleh, zakat mal yang tidak boleh diwakilkan ya. Ada beberapa perbedaan zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama, zakat mal itu adalah untuk orang kaya saja. Zakat fitrah untuk seluruh makhluk yang bernyawa. Zakat mal, orang yang berzakat tidak boleh menerima zakat. Sementara zakat fitrah, orang yang menerima zakat boleh membayar zakat. Dia sekaligus muzaki dan mustahik. Kemudian zakat mal itu adalah zakat yang tidak bisa diwakilkan ya. Misalnya suami yang punya penghasilan ya suami yang harus zakat. Sementara zakat fitrah dia bisa diwakilkan ya. Misalnya anak bekerja tapi ibunya mau bayarkan dia zakat, silahkan. Kemudian perbedaan yang keempat, kalau zakat mal itu jelas jumlahnya dan dihitung sesuai dengan kriterianya. Sementara zakat fitrah pada seluruh manusia itu hanya 2,5 kilogram setara dengan 3,5 liter beras. Semoga manfaat ya apa yang aku sampaikan ini. Mohon maaf kalau aku terlalu cepat. Aku akan ulang-ulang terus untuk teman-teman tentang zakat ini di VT-VT aku. Teman-teman tinggal klik aja bacaan foto aku yang ada di atas, kemudian klik follow dan aktifkan tombol loncengnya. Ketika kita mulai live maka kucingku bom-bom langsung jadi CEO pemantau satpam di meja aku dan sekarang dia sudah terbaring sambil mendengarkan aku bercuap-cuap ya guys, bercuap-cuap ya. Oke, begitulah dia setelah beberapa hari ini ya. Oke. Jadi ada perbedaan ya teman-teman ya. Ada beberapa perbedaan zakat mal dengan zakat fitrah ya teman-teman ya. Nah tidur dia itu besar sekali bom-bom. Iya. Nah zakatnya sekitar 2,5 lah kilo ya teman-teman ya. Oke. Iya. Perbedaannya apa yang tadi? Teman-teman aku jelaskan perbedaan zakat fitrah tadi itu kecepatan nggak teman-teman? Oke, kecepatan nggak? Zah, boleh nggak dalam satu rumah bayar zakatnya berlainan? Sebab kami ada 2 keluarga, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah ya. Nah, nggak cepat ya. Oke, oke. Zakat penghasilan tidak wajib ijab kabul, zakat mal nggak wajib ijab kabul. Tapi kalau zakat fitrah dianjurkan ijab kabul ya. Oke, siap sama-sama ya. Oke, apakah sholat kita sujud harus kena sejadah kening dan telapak tangan? Jadi yang mesti kena sejadah itu adalah kening ya teman-teman ya. Sementara kedua telapak tangan nggak kena tempat sujud nggak ada masalah ya. Oke, kalau punya simpanan emas sebanyak 85 gram emas baru wajib zakatkan 2,5% ya teman-teman ya. Iya benar Mbak Eli, puasa dia dalam hati ya. Oke, apa beda zakat profesi sama penghasilan? Sama itu juga dia, sama aja. Bagaimana kalau zakat ke ibu saya yang sudah pisah sama papa? Ndak bisa, ke orang tua jangan ya. Orang tua ya udah kita apa aja lah ya, sedekah ya. Oke, teman-teman sehat selalu di sana ya.
Oke, sama dengan 85 gram itu sama dengan lebih kurang 39 emas lah, ya kan? Kalau 40 emas kan 100 gram ya. Oke, teman-teman sehat selalu ya. Ibu hamil yang nggak sanggup berpuasa, coba nanti ganti puasa dulu setelah Syawal. Kalau nggak sanggup ganti puasa, ya udah dia boleh bayar fidyah ya. Sama-sama Mbak Dias, ya THR tidak wajib dizakatkan ya. Oke, boleh ndak zakat ke sepupu jando tapi miskin boleh? Boleh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bahas bab haid tuntas bunyai. Boleh nanti aku bahas di live-live-nya aku ya. Di kajian-kajian aku ya. Sebenarnya udah ada sih teman-teman, tapi nggak apa-apa nanti kita ulang lagi ya. Oke. Ustazah kalau misalnya kita punya uang 30 juta ya belum wajib zakat. Ya wajib zakat tuh kalau uangnya di atas 85 gram emas per tahunnya. Ya, misalnya 1 gram emas itu 1.100.000 berarti lah 90 juta baru wajib zakat ya. Afif, ya kalau busui sama dengan bumil busui sama. 8 sama ya, dia boleh coba dulu ganti puasa, kalau nggak bisa boleh bayar fidyah. 85 gram itu logam mulia atau perhiasan sama. Cuman kalau logam mulia di atas 85 gram setiap tahunnya keluarkan zakat, kalau zakat perhiasan sekali saja seumur hidup ya. Oke, kalau orang stroke atau punya sakit beras, bolehkah langsung bayar fidyah? Boleh, udah pasti itu kan. Udah pasti itu kan. Keluarkan aja 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke, zakat fitrah boleh nggak untuk pembangunan masjid? Nggak boleh. Teman-teman coba dengerin aku ya, bahwa semua zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, itu hanya boleh untuk manusia hidup. Jadi dia tidak boleh untuk pembangunan masjid. Juga tidak boleh untuk sekolah atau tidak boleh untuk lampu jalan, nggak boleh. Dia hanya berhak untuk orang hidup ya. Apakah orang itu fakir, miskin, mu'alaf ya. Gitu ya teman-teman ya. Mau tanya berapakah biar zakat fitrah? 3 kilogram apa 2,5 kilo? Ya 2,5 kilogram sama atau sama dengan 3,5 liter beras. Kalau bayarin zakat ponakan waktu orang tuanya masih ada boleh nggak? Zakat fitrah boleh ya. Ini harus dicari tahu nih pertanyaan teman-teman, fitrah atau mal, karena duanya berbeda. Dua-duanya berbeda. Ya teman-teman ya, coba kalau ditanya zakat apa yang teman-teman maksud. Lebih baik zakat ke lembaga masnas atau mending sendiri? Nggak apa-apa, dua-duanya baik ya. Dua-duanya baik. Zakat mal boleh nggak dibagikan di bulan Ramadan? Jelas boleh ya. Mobil tidak perlu dizakatkan, kecuali kalau mobilnya disewakan, hasil sewanya yang wajib zakat ya. Oke. Nonton orang joget di TikTok apakah membatalkan puasa? Tentu tidak. Tapi teman-teman jangan lagi lah nonton joget-joget itulah ya guys ya. Ya nanti teman-teman terlalu banyak yang dilihat, nanti terlalu nggak fokus ya. Jangan lihat lagi. Hukum buka aura, tidak ada buka aura dalam agama Islam. Rajin aja jaga wudhu ya, 24 jam ya. Kemudian rajin sholat, baca Quran, hati tenang, aura terbuka. Fidyah itu senilai berapa? 1,4 kilogram beras per harinya ya. Ya berapa nilainya, harga beras berapa teman-teman yang paling tahu ya. Oke ya, anak yatim piatu berhak nggak mendapat santunan? Santunan di sini maksudnya apa teman-teman? Santunan di sini maksudnya apa? Santunan ini zakat kah, sedekah kah, atau apa? Santunan itu banyak guys. Ya, santunan itu banyak ya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Sujud kaki tertutup sarung nggak apa-apa. Yang nggak boleh tertutup itu cuman kening teman-teman ya. Oke. Zakat fitrah tidak di 1, kilogram 4 kilogram per hari itu fidyah ya teman-teman ya. Bentar ya. Oke ya. Bulan suci Ramadan datang bulan terus, gimana hukumnya? Selagi lebih dari 15 hari wajib zakat ya. Selagi lebih wajib sholat ya, kok zakat ya. Selagi lebih dari 15 hari dia wajib zakat ya teman-teman ya.
Lebih dari 15 hari dia wajib, kok wajib zakat, wajib sholat, wajib puasa. Saya ulang ya, ini karena isinya zakat semua ya. Jadi begini, haid lebih dari 15 hari, haid lebih dari 15 hari itu adalah namanya istihadah. Kalau istihadah dia boleh sholat, boleh puasa, boleh zakat ya teman-teman ya. Oke. Bolehkah zakat fitrah lebih dari 2,5 kilo? Kalau mau lebih niatnya 2, zakat dan sedekah ya. Perhiasan emas apakah wajib dizakati tiap tahun? Selagi di atas 85 gram emas, untuk zakat logam mulia boleh. Tapi kalau perhiasan nggak perlu, sekali aja seumur hidup. Bolehkah zakat fitrah ke saudara kandung? Jadi gini teman-teman, untuk ke saudara kandung itu Imam Maliki mengatakan boleh ya, tapi tetap tidak terlalu dianjurkan. Tapi ingat ya, kalau dia selagi dia fakir miskin ya, kalau zakat mal udah pasti bisa ya, kalau zakat fitrah ini dianjurkan keluar. Tapi kalau teman-teman mau ke dalam juga nggak ada masalah, tapi tidak terlalu direkomendasikan ya. Jadi kecuali ustazah saudara kandungku dia fakir, dia miskin, lebih baik teman-teman keluar dan sedekah ke saudara yang di dalam. Gitu sih sebenarnya ya. Kalau bagi aku nifas setelah keguguran 17 hari, kemarin sudah bersih. Nah, sudah mandi tapi tadi keluar cairan kuning, apakah batal puasa? Ya, iya, udah batal Mbak. Nifas itu lebih dari maksimalnya 60 hari ya. Kalau haid maksimalnya 14 hari ya, teman-teman ya. Yang nempel kok enggak Mbak, yang sebentar ya, teman-teman ya. Ini ada yang bentar ya. Oh, yang nempel ke bumi adalah 7 tempat sujud. Iya, 7 tempat sujud. Tetapi yang tidak boleh kena benda bergerak cuman kening. Ya, nah cuman kening ya. Oke ya, aku cuman bersama suami, zakatnya berapa dan bagaimana? Ya 5 kilogram beras atau 7 liter beras. Kasihkan aja ke zakat ya, kasihkan aja ke kemana gitu ya. Nah untuk zakat ke orang tua itu ulama sangat berbeda pendapat ya, tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Nah kalau untuk zakat mal ke saudara kandung masih dibolehkan selagi dia fakir miskin. Kalau untuk zakat fitrah tetap dianjurkan keluar ya, keluar ya. Benda bergerak tuh Pak, kayak mau kena sorban ya. Nah itu. Ini guys, kan ada 7 nih tempat sujud yang harus nempel ke sejadah. Ya kan? Itu betul dalilnya. Cuman yang tidak boleh kena benda bergerak cuman ini ya. Maka nggak boleh pakai sorban kena ya, nanti nggak nempel ke bumi. Tapi kalau kita sholat pakai mukena kan ini mana pakai gamis kan mana nempel nih guys ya, nggak kena kan, kita tetap aja nggak kena bumi lututnya guys. Oke. Ustazah kalau zakat fitrah dikasih langsung ke penerima apa harus bilang ini zakat fitrah? Kalau zakat fitrah harus ijab kabul ya. Saya serahkan zakat fitrah atas nama fulan binti fulanah lillahi ta'ala gitu ya. Kalau zakat fitrah dianjurkan ijab kabul ya. Kalau zakat mal tidak ijab kabul ya. Oke. Kalau lupa mengeluarkan zakat fitrah kita harus gimana? Nggak ada gimana-mana, berdosa teman-teman ya. Oke, silahkan ya. Zakat fitrah diberikan keluarga yang banyak hutang. Kalau dia sepupu, ponakan, cucu nggak ada masalah. Selagi dia fakir atau miskin ya. Kalau dia banyak hutang berarti dia fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Kalau cuma ditulis aja gimana ijab kabulnya? Tulis aja nggak masalah. Ijab kabul itu kan intinya dia tahu kita tahu, dia tahu dia tahu kita tahu teman-teman ya. Dan kemudian boleh dalam bentuk lisan, tulisan, boleh, nggak ada masalah, bentuk chat boleh. Bukannya makruh, enggak. Tidak ada dalam kitab fikih Said Sabik tidak ada yang makruh. Yang makruh itu adalah ngantuk, nguap, nutup bibir, tutup mata, itu baru makruh ya. Karena nggak bisa, kita sholat pakai gamis tetap tidak boleh, tetap lutut pasti nggak nyentuh tanah. Yang dimaksud dengan tetesan air wudhu itu apa? Dalam hal apa Mbak? Anak saya sudah 3 tahun yatim, iya kan? Tapi warga sekitar membedakan anak saya karena warga pendatang. Maksudnya gimana, Mbak?
Oke, berarti miskin nggak wajib zakat ya? Zakat apa teman-teman? Kalau zakat mal tidak wajib zakat. Kalau zakat fitrah wajib zakat. Seluruh makhluk bernyawa wajib zakat fitrah. Teman-teman gini aja deh, teman-teman yang baru mampir nanti malam video yang tadi siang tentang zakat fitrah itu aku tampilkan di channelnya aku. Jam 8.30 malam teman-teman pergi ke channel aku, di situ lengkap tentang keutamaan Lailatul Qadar dan zakat fitrah dalam satu video aku yang tidak tadi siang ya. Itu lengkap banget ya. Boleh nggak zakat fitrah pakai uang, boleh nggak zakat fitrah diwakilkan ya, boleh nggak bagaimana ijab kabul zakat fitrah, berapa jumlahnya, semua lengkap sudah aku berikan buat teman-teman. Dan teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku, dan aku sudah buat ribuan video. Tapi memang untuk zakat fitrah aku belum buat. Kemarin aku buat tentang ciri malam Lailatul Qadar dan seterusnya. Kemarinnya lagi aku buat tentang apa ya, lupa. Insya Allah bab zakat coba besok kita bahas ya. Besok ya. Hari ini kita bahasnya random ya. Nama channel aku Ustazah DR Nela Luki ya. Supaya teman-teman tidak terlalu rumit ya. Oke. Kalau nggak pernah mengerjakan sholat dan puasa, apa harus berzakat fitrah? Ya tetap harus berzakat selagi dia bernyawa. Anak bayi saja wajib zakat, ya kan teman-teman ya. Zakat fitrah tuh namanya ya. Kalau zakat mal lain lagi. Makanya ketika teman-teman tanya zakat, aku harus tahu yang teman-teman tanyakan itu zakat mal atau zakat fitrah. Iya kan? Aku ulang perbedaannya ya. Zakat mal itu tidak harus ijab kabul. Zakat fitrah sangat dianjurkan ijab kabul. Zakat mal itu tugas pribadi. Zakat fitrah bayarnya boleh diwakilkan. Zakat mal itu ada haul dan nisab. Zakat fitrah tidak ada haul dan nisab. Zakat mal itu hanya orang kaya yang wajib zakat, orang miskin tak wajib zakat. Zakat fitrah kaya miskin wajib zakat. Jadi kalau teman-teman tanya, wah gimana ceritanya? Harus jelas yang ditanyakan apakah zakat fitrah atau zakat mahal. Kan kayak gitu kan guys. Nah, coba nanti kita gaung-gaungkan tentang zakat ini ya. Nanti kalau aku munculkan videonya, coba teman-teman share-share tautannya, kita gaung-gaungkan ya. Aku tetap akan sampaikan kepada teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang baru mampir ya. Oke, tenang aja. Oke, anak dalam kandungan wajib zakat enggak? Menurut Imam Malik, anak kandungan tidak wajib zakat. Dia wajib dizakati saat dia sudah dalam keadaan lahir ya. Oke, gitu ya teman-teman. Aku ulang ya, zakat untuk saudara kandung itu zakat mal masih bisa selagi dia fakir miskin. Ke orang tua itu ulama banyak mengatakan tidak boleh. Karena orang tua tuh kewajiban kita. Tapi kalau zakat fitrah itu ulama mengatakan bahwa ada yang bilang boleh, ada yang tidak bilang enggak di saudara kandung, tapi kebanyakan mengatakan tidak. Zakat fitrah bagusnya keluar, teman-teman ya, keluar ya, teman-teman ya. Oke, bolehkah zakat diganti duit? Sangat dibolehkan. Hitung aja berapa zakat yang teman-teman bayarkan. Kalau habis sholat isya lanjut ba'diyah terus witir 1 rakaat, silahkan, nggak ada masalah. Oke, azab kubur itu ada nggak Ustazah? Ada. Azab kubur itu ada teman-teman ya. Kemarin ada yang bilang aku nggak percaya katanya dengan azab kubur. Itu pasti video aku dipotong teman-teman ya. Kita sangat percaya dengan azab kubur dan sakitnya mati ya. Hanya saja tidak ada dalil yang menjelaskan yang diazab itu apakah ruhnya, jasadnya, atau ruh dan jasadnya. Oke. Nah, teman-teman saya selalu ya membantu anak yang sudah berkeluarga untuk bayar zakat fitrah, boleh nggak? Boleh ya. Sekali lagi zakat fitrah pembayarannya boleh diwakilkan pakai uang siapa saja, tetapi kalau zakat mal tidak boleh ya. Oke ya. Ustazah, zakat fitrah didoakan sendiri boleh nggak? Didoakan sendiri ini maksudnya gimana teman-teman? Zakat fitrah untuk guru pengajian boleh karena dia fisabilillah ya. Apakah aku dosa kalau suka ngelawan sama suami yang nggak suka sama kucing sebab aku pelihara dan sayang kucing ya? Coba didiskusikan Mbak Yunizar ya. Dinegosiasi, kalau kucingnya mengganggu boleh ditaruh di satu ruangan aja biar kerukunan tetap terjaga ya. Oke ya. Nanti Bombo marah nih sama suaminya, ngopol nih.
Wudhu batal nggak suami istri ya? Ulama madhab berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan tidak batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat saja. Guys, si satpam kita udah mulai tidur guys. Udah tidur guys, santai, lanjutlah katanya kan. Slow lah aku jagain katanya. Yang membayar zakat ayahnya untuk anak istrinya, apa diijab kabul masing-masing. Nah, ini aku buat nanti videonya, tenang aja. Tulis namanya, ya kan? Ya kan? Aku serahkan zakat fitrah atas nama, sebutkan nama-namanya, catat ya kan. Kalau dia lupa nama mantannya, mantan. Kalau dia lupa nama anaknya, catat. Fardu atas kami karena Allah ya. Boleh sebutkan namanya. Satu ijab kabul untuk satu komplek pun nggak apa-apa, apalagi cuma satu keluarga. Zah, maduku sudah 4 minggu, apa masih bisa dikonsumsi? Bisa mbak, 2 tahun 2 tahun bisa konsumsi ya. Expirednya 2 tahun, itu pun kata apa ya, kata siapa namanya, kata BP POM ya. Kalau kita mau zakat dengan anak yatim, kita cerita apakah itu ya Ustazah. Anak yatim tidak boleh diberikan zakat ya guys. Anak yatim itu hanya boleh kita berikan sedekah ya guys. Iya, hanya boleh kita berikan sedekah ya. Siap Mbak Lis Ismail, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya ya. Oke, apa arti alif lam mim Ustazah? Ya, artinya adalah hanya Allah yang tahu, nggak tahu kita artinya ya. Oke, karena suatu ketika Rasul pernah ditanya oleh malaikat Jibril, ya, Rasul pernah ditanya oleh malaikat Jibril, apakah arti alif lam mim? Malaikat Jibril bilang wallahu a'lam bishawab. Zakat boleh ke kakak sendiri yang janda enggak Ustazah? Zakat apa teman-teman ya? Zakat apa? Zakat mal selagi dia fakir miskin boleh ya. Janda tidak wajib dizakati kecuali dia fakir miskin ya teman-teman ya. Oke, iya Mbak Indra. Iya, sehat ya. Ustazah, madu ambo ala sampai. Mantap ya. Terima kasih. Siap ambo. Thank you ambo. Masya Allah. Minum 2 sendok makan sahur, 2 sendok makan berbuka ya, teman-teman ya. Oke. Oke. Zak, kalau fidyah boleh dikasih ke saudara kandung? Boleh. Ya, selagi dia duafa, fakir, miskin ya. Oke, nanti aku buat deh videonya. Fidyah boleh ke saudara kandung nggak? Zakat mal boleh ke saudara kandung nggak? Zakat fitrah boleh ke saudara kandung nggak? Gitu ya. Fidyah Ustazah, tolong dijelaskan. Oke, siap Pak Polisi. Fidyah itu adalah memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Sebanyak 1,4 kg beras per harinya, atau diuangkan seharga 1,4 kg beras per harinya. Kasih ke fakir miskin, ke adik kandung yang miskin, pokoknya ke duafa, orang-orang yang lemah ya. Boleh diuangkan misalnya 27.000 kali 30, berapa jumlahnya, kasih kemana-mana ya. Zakat ke ibu banyak ulama bilang tak boleh teman-teman ya. Oke, boleh dikasih ke fidyah itu, boleh ke adik kandung, boleh ke kakak kandung, terserah. Yang penting dia fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Wajibkah zakat anak lahir tapi meninggal? Tidak wajib zakat, hanya makhluk bernyawa wajib zakat fitrah. Zakat tidak bisa dikasih ke anak yatim teman-teman ya. Tidak bisa dikasih ke anak yatim. Zakat fitrah 2,5 kg per orang atau 3,5 liter beras. Cara agar bisa istiqomah, al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, kerjakan. Waktu dia turun, paksakan. Ya, gitu aja. Lakukan 40 hari berterus-terus sampai kita risau meninggalkan. Halo Mbak Alia, fidyah ke mertua boleh. Kalau fidyah nggak masalah. Yang penting ke orang yang lemah ya. Oke ya, kasih aja fidyahnya ya teman-teman ya, kasih aja. Fidyah tidak wajib diijab kabulkan ya. Bangun dia guys, marah dia, kalian ceritain aku aja tadi ya. Nah, fidyah tidak wajib diijab kabulkan. Jadi yang wajib diijab kabulkan itu cuman zakat fitrah ya. Zakat mal tidak wajib ijab kabul, fidyah tidak wajib ijab kabul ya teman-teman ya. Zakat harta boleh nggak dikasih kepada kakek nenek? Silahkan, kalau dia nggak mampu silahkan ya teman-teman ya.
Oke, zakat fitrah boleh nggak ke guru ngaji? Boleh ya. Oke, ini ceritanya zakat nih ya. Oke. Zakat harta boleh nggak ke orang tua? Semua zakat tidak direkomendasikan untuk orang tua. 100 juta zakatnya berarti 2.500.000. Zakat mal juga nggak boleh ke anak yatim. Bahwa 8 asnaf yang berhak menerima zakat tidak ada anak yatim. Ya, kalau ibu sudah uzur, sudah pikun, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Dia tidak wajib sholat, tak wajib puasa, jangan juga bayar fidyahnya. Nggak perlu. Kalau jualan zakatnya setelah dipotong modal, betul sekali. Misalnya kita jualan, omsetnya 50 juta, potong modal tinggal 10 juta, zakatnya dalam 10 juta. Potong modal tapi tidak dipotong biaya hidup. Keluarkan dulu, baru kemudian potong biaya hidup. Iya, oke. Ini zakat nih tema kita ya. Siap, teman-teman coba lihat ya video aku nanti malam 8.30 di channel aku. Nanti aku sampaikan tentang zakat ya. Nah, ya Allah kemarin tuh aku sampaikan zakat siang kemarin itu cukup bagus ya videonya kurasa ya untuk menambah pengetahuan kita. Tapi tidak bisa diupload teman-teman. Oke, bolehkah zakat ke tetangga yang nggak mampu? Boleh teman-teman, selagi dia fakir miskin ya. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja, tapi nggak cukup uangnya. Siap Mbak Andre. Oke, sehat ya teman-teman ya. Zakat penghasilan minimal 8,6 juta per ininya, per bulannya ya. Teman-teman sehat semua, yang teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Nggak ngerti juga Mbak Bes, satu video itu nggak bisa diupload, yang lain masih bisa. Zah, aku coba video yang nanti ya. Zah, flag di zuhur sudah keluar lagi, langsung mandi wajib dan sholat asar. Zuhurnya kodo, nggak usah. Nggak usah teman-teman, dimana teman-teman selesai di situ mandi udah, nggak ada kode untuk haid ya teman-teman ya. Makanya mandi haid dipercepat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah gimana caranya nih? Saya zakat modalnya nggak ketahuan. Yang lalu biar berlalu, ada dalil uktub alaikum lima likum li zakatikum. Dalil itu menjelaskan bahwa memang betul-betul catat harta kita guys, supaya kita tepat membayar zakatnya guys. Ya, coba teman-teman biar nggak bingung gini guys. Untuk fidyah boleh ke saudara kandung, boleh ke saudara yang lain. Ya, yang penting dia lemah. Kalau zakat mal boleh ke saudara kandung, boleh ke saudara yang lain, yang penting dia fakir miskin. Zakat fitrah ada ulama yang membolehkan ke saudara kandung tapi dikit aja. Ya, tapi lebih rekomendasikan harus keluar. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, zakat mau nanya, tuh saking sedang zakat. Kita kan tadarus terus haid, terus kan kita bisa nerusin lagi ke masjid ikut hatam. Kalau wanita haid masuk masjid itu ada 4 orang lemah itu fakir miskin ya. Untuk wanita haid masuk masjid ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Silahkan teman-teman pilih yang mana ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian gitu aja. Apakah anak sekolah boleh menerima zakat? Boleh kalau dia anak pesantren. Kalau dia anak pesantren bisa ya. Tapi kalau sekolah umum nggak bisa. Anak pesantren termasuk fisabilillah. Ya, zakat penghasilan udah dikeluarkan tiap bulan. Di tabungan lebih dari 100 juta. Keluar zakat nggak? Jelas dikeluarkan. Karena kemarin itu zakat profesi, zakat tabungan lain lagi zakat tabungannya. Oke. Kalau 3.500.000 belum wajib zakat. Kalau zakat emas itu sekali setahun ya. Kalau emasnya emas perhiasan sekali setahun. Kalau emasnya emas kalau emasnya emas kalau emasnya emas perhiasan sekali setahun. Maaf, kalau emasnya emas perhiasan sekali seumur hidup. Kalau emasnya emas batangan setiap tahun ya. Oke. Untuk anak sekolah nggak bisa Pak Andi, kecuali dia anak pesantren, dia termasuk
dia termasuk fisabilillah ya. Itulah dia, disuruh dekat kamera kemarin tak mau. Sekarang udah nggak boleh dekat kamera, dia malah nyuruh-nyuruh dekat kamera. Memanglah kucing. Ya. Berapa rupiah batas penghasilan kena zakat? 6,8 juta. Gitu ya. Ustazah, iya. Fidyah sehari kalau uang berapa, kalau beras berapa? 1,4 kilogram beras per harinya, uangnya cuma teman-teman yang tahu harga beras ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Kayaknya teman-teman kalau aku kajian ada waktu ikut-ikut live-nya. Nanti setelah Ramadan aku akan ulang-ulang lagi tentang zakat itu ya. Nah ini perlu nih teman-teman harus duduk ini. Harus paham ini, kalau nggak paham susah ini zakat ini guys. Karena hukumnya wajib ya teman-teman ya. Oke. Nanti aku bahas lagi, aku ulang-ulang lagi tentang bab zakat ini, terutama zakat mal. Kalau zakat fitrah mah gampang, sekali setahun. Kalaupun salah cuman sekali. Ya, kalau zakat mal itu mesti paham teman-teman ya. Nah, ya gitu guys. Ya. Pokoknya zakat profesi minimal 6,8 juta setiap bulannya keluarkan zakatnya. Ya, boleh dirapel jadi 1 tahun. Ya, segala yang menghasilkan uang ke kantong. Kalau zakat emas nisabnya 85 gram. Kalau emas 85 gram itu udah numpuk 1 tahun di rumah kita, kemudian teman-teman keluarkan zakat 2,5%. Kalau emasnya batangan setiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya emas perhiasan sekali aja seumur hidup. Kalau kalau zakat tabungan itu selagi tabungannya di atas 185 gram. Misalnya 1 gramnya 1 juta, berarti di atas 85 juta uangnya wajib zakat setiap tahunnya. Mobil tidak wajib zakat kecuali mobilnya dipekerjakan, sewanya yang wajib zakat. Gitu teman-teman. Ya, nanti aku buat lagi videonya ya. Oke, penghasilan 1 juta wajib zakat 1.750.000. Oke, ini sampai besok pagi kita cerita zakat. Rumah tidak wajib zakat kecuali rumahnya disewakan, ya kan? Hasilnya yang wajib zakat, ya kan? Oke, zakat deposito selagi di atas 85 gram emas wajib zakat karena dia modal. Zakat ke non muslim tidak boleh. Sedekah ke non muslim boleh. Zakat ke non muslim tidak boleh. Karena zakat itu adalah orang tertentu yang berhak menerimanya. Oke? Uang pensiun tak wajib zakat. Uang tolak tidak wajib zakat. Kecuali uang tolak ini numpuk dia 1 tahun, nanti dia kena zakat tabungan. Gaji 10 juta zakat 250.000 tiap bulannya. Kalau cuma 5 juta belum wajib zakat. Kalau 5,5 juta belum wajib zakat. Kalau kontrakan gimana? Tergantung teman-teman penghasilannya udah banyak belum. Misalnya nih, dari kontrakan cuma 1 juta, tentu tidak wajib zakat. Rupanya nanti dari kontrakan 1 juta dapat lagi nanti dari gaji 5 juta, udah 6 juta. Dapat dari jualan online 5 juta, udah 11 juta, baru keluarkan zakatnya. Kalau cuman kita dapatnya dari kontrakan dan nggak sampai 6,8 juta nggak wajib zakat, iya kan? Nah ini semuanya angkat tangannya, angkat kakinya, jewer kening sendiri, kuping sendiri nih. Ya teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya. Teman-teman boleh masuk ke channel aku, klik aja Zakat Nela Luki, akan muncul informasiku tentang zakat di sana. Ya, teman-teman bersihkan hartanya tuh, keluarkan zakatnya tuh ya guys. Coba hitung tuh berapa emas di bawah bantal di atas genteng itu. Kalau emas teman-teman udah lebih dari 85 gram emas, keluarkanlah lagi. Ya, keluarkan lagi ya. Tengok tuh berapa tuh duit yang ada di rekening tuh semuanya, Mbak Dorli semuanya tuh. Nah, kalau udah di atas seharga 85 gram emas, keluarkanlah lagi. Oke? Nah, kalau emas nggak asli nggak wajib zakat, kayak emas Jawa itu kan nggak wajib zakat ya kan? Oke, kalau 25 juta belum wajib zakat. Apanya? Penghasilannya. Kalau penghasilannya 25 juta tentu wajib zakat ya. Kalau ininya ya, madunya endes. Endes itu apa ya kemarin ya?
Des. Oke, maknyus ya. Batas gaji kita lanjut ya guys. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, apa boleh zakat mal diberikan kepada orang tua? Kepada orang tua tidak dianjurkan ya teman-teman ya. Kepada orang tua tidak dianjurkan ya teman-teman ya. Oke, endes enak ya. Madunya enak ya guys. Enak banget madunya ya guys. Oke, mantap. Teman-teman yang mau madu silahkan di check out aja ya. Nanti ya teman-teman ya. Ntar dulu guys, kita selesaikan dulu lampu nih secara adat ya guys. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, zakat untuk orang tua tidak, mungkin jendelanya dibantu Kak, buka habis aja Kak, jendela depan itu, biar lebih terang ke sini. Makasih ya Kak. Oke ya, bentar ya teman-teman ya. Oke, zakat mal, oke ya gitu. Oke. Ya, oke. Kalau ketika haid kita nggak bisa megang Al-Quran, gimana cara melanjutkannya? Lagi haid nggak bisa megang Quran, gimana cara melanjutkannya? Halo teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Di sebelah mati nggak ya? Oke, gimana teman-teman? Suara aku oke? Teman-teman, suara aku oke? Halo semuanya, suara oke? Bom 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 bom. Gimana? Oke ya, teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Gimana gimana? Mati. Oh ya udah. Teman-teman dimaklumi ya, lampu mati. Yuk kita lanjut yuk. Ya, dimaklumi ya. Mungkin jendela boleh dibuka semua. Oke ya. Oke. Aman ya teman-teman ya. Oke, Sumedang siap. Oke ya. Yuk kita lanjut yuk. Oke. Ustazah, madunya disimpan di kulkas nggak apa-apa ya, karena kalau di luar makin ngembang tempatnya, nggak apa-apa, di kulkas bagian bawah. Untuk teman-teman yang mau madunya, itu harga masih murah banget, hanya 89.000 1 kilogram madu langsung dari langsung dari petaninya. Itu untuk membantu meredakan gejala diabetes, hipertensi, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi.